Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Maria Ulfa dari program studi Profesi Bidan Universitas Kediri kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran terdiri dari dua jenis. Yang pertama, metode pembelajaran di kelas. Yang kedua, metode pembelajaran klinik. Nah, untuk metode pembelajaran klinik itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, penugasan klien. Yang kedua, konferensi dan ronde. Yang ketiga, bedside teaching. Yang keempat, field trip. Dan yang kelima, metode model analog, yaitu preceptorship dan mentorship. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait salah satu jenis metode pembelajaran klinik, yaitu ronde kebidanan. Nah, metode ronde kebidanan ini sebenarnya merupakan jenis konferensi juga. Namun, jika konferensinya sendiri dilakukan di tengah-tengah praktik klinik kebidanan atau keperawatan, itu dinamakan dengan ronde kebidanan, di mana pada proses ini mahasiswa atau peserta didik menyampaikan tentang perihal kondisi pasiennya atau kliennya di hadapan klien itu sendiri, di hadapan keluarganya, di hadapan dokter kalau misalnya ada, di hadapan perawat, bidan, penanggung jawab program, dan juga di hadapan teman-temannya juga. Sehingga pada umumnya metode ronde kebidanan ini dilakukan di dekat klien atau di samping klien. Nah, pada proses ini nanti peserta didik akan menyampaikan tentang kondisi dari kliennya. Kliennya ini seperti apa diagnosanya, kondisinya saat ini, intervensi yang sudah diberikan, evaluasinya seperti apa, lalu plan atau rencana tindak lanjut selanjutnya yang akan dilakukan kepada pasien ini apa. Sehingga pada proses ini tentu saja klien beserta keluarganya, juga para medis lain dan medis juga tentunya, serta teman-teman yang lain juga akan mendengarkan penjelasan dari peserta didik sendiri, apakah sesuai atau tidak. Nah, yang paling penting dalam hal ini adalah sebelum pelaksanaan kegiatan harus dilakukan inform consent dulu. Kenapa? Sebab bisa jadi namanya juga mahasiswa ya, kalau misalnya menyampaikan hasil bisa saja mungkin terdapat kekeliruan, salah atau hilaf. Jadi nantinya akan bisa dimaklumi oleh pasien itu sendiri dan juga bisa dimaklumi oleh keluarganya tentunya. Hal penting juga yang harus diperhatikan dalam ronde kebidanan ini adalah aspek etis. Jadi etika ataupun tata krama pada saat menyampaikan juga seperti apa juga harus penting untuk diperhatikan oleh peserta didik sendiri. Ronde kebidanan ini banyak dilakukan oleh medis ya. Nah, selanjutnya pada saat penyampaian tentang kondisi klien ini, nantinya peserta didik yang lain atau teman-temannya akan memberikan masukan atau akan memberikan beberapa kritikan atau saran terkait hal tersebut. Jadi harus diterima dengan lapang dada sebagai bahan pembelajaran atau evaluasi. Begitu juga masukan-masukan dari pembimbing, perawat, bidan, penanggung jawab programnya. Lalu bisa jadi juga dokternya di situ, bidan seniornya, dalam hal ini penanggung jawab kesehatan ibu anak atau bidan koordinatornya, atau siapa saja yang akan memberikan masukan kepada peserta didik ini. Sehingga pada intinya ronde kebidanan ini merupakan salah satu jenis metode pembelajaran di klinik yang membutuhkan tingkat kolaborasi yang sangat tinggi. Mengapa demikian? Kolaborasi dalam hal pengetahuan harus ada, dalam hal etika atau attitude-nya juga harus ada, dan dalam hal keterampilannya juga harus ada. Yang paling penting juga adalah kemampuan berkomunikasi. Di dalam ronde kebidanan ini akan terlihat seperti apa kemampuan dari mahasiswa itu sendiri, baik dari pengetahuan atau knowledge-nya, skill atau keterampilannya, lalu attitude-nya atau sikap dan tingkah lakunya,
juga termasuk kemampuan dalam berkomunikasi atau dalam menyampaikan sesuatu. Karena yang paling pokok juga selain 3 aspek pendidikan, yaitu knowledge, skill, dan juga attitude, yang paling penting adalah public speaking atau kemampuan menyampaikan. Sebab bagaimana mungkin seorang pasien ataupun keluarga dapat paham jika peserta didik ini tidak dapat menyampaikan segala sesuatu, tidak dapat mengkomunikasikan segala sesuatu terkait dengan perawatan dari pasien ini dengan baik. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya terkait dengan ronde kebidanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.